Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dalam pembelajaran Agama Buddha bersama saya, Ibu Kuntari, Namo Buddhaya. Anak-anak masih ingat dengan tradisi-tradisi dalam agama Buddha yang ada di Indonesia? Tradisi apa saja yang pernah kalian ikuti atau jalankan? Mengapa ada banyak sekali tradisi agama Buddha? Ya, agama Buddha di Indonesia punya banyak sekali tradisi karena dipengaruhi oleh asal mula dari mana ajaran Buddha itu berasal atau dari mana berkembangnya. Misalnya, dalam Theravada dipengaruhi oleh tradisi Thailand, mazhab Mahayana dipengaruhi oleh tradisi Tiongkok, dan mazhab Tantrayana atau Vajrayana dipengaruhi oleh tradisi Tibet dan sekitarnya. Ini hanyalah beberapa contoh ya. Nah, kita akan membahas bagaimana memaknai nilai-nilai tradisi agama Buddha di Indonesia. Sudah siap belajar? Yuk, simak videonya dan kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat. Agama Buddha memiliki pengaruh yang signifikan bagi umat Buddha di Indonesia, baik dalam bentuk filsafat, etika, maupun praktik spiritual. Nilai-nilai yang diwariskan melalui tradisi Buddhis memberikan peran penting bagi kehidupan umat Buddha. Hal ini dikarenakan tradisi-tradisi agama Buddha di Indonesia bukan hanya praktik ritual semata. Akan tetapi, dalam setiap tradisi tersebut memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan umat Buddha. Tradisi yang sering dilakukan oleh umat Buddha di Indonesia ada banyak sekali. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Patidana dan Ulambana. Tradisi tersebut bukanlah sebatas melakukan kebajikan, memberikan persembahan, kemudian membacakan parita, sutra, mantra, dan melimpahkannya kepada leluhur. Akan tetapi makna sesungguhnya dari kedua tradisi tersebut adalah sebagai bentuk bakti dan penghormatan kita kepada orang tua yang telah meninggal dunia dan juga kepada para leluhur. Begitu juga dengan tradisi Cengbeng atau Cengming. Makna tradisi Cengbeng hampir sama dengan Patidana dan Ulambana, yaitu sebagai wujud rasa bakti dan penghormatan kepada orang tua dan leluhur. Pada momen Cengbeng inilah biasanya seluruh anggota keluarga berkumpul untuk bersama-sama mengenang dan memberikan penghormatan kepada leluhur mereka. Tradisi berikutnya adalah Pindapata. Pindapata memiliki pengertian menerima persembahan makanan. Tradisi Pindapata dilaksanakan oleh para biku dan bikuni dengan cara berjalan kaki dengan kepala tertunduk sambil membawa pata atau patra atau mangkuk makanan untuk menerima dana makanan dari umat. Para biku atau bikuni akan menerima makanan apapun yang didanakan oleh umat. Dari tradisi Pindapata kita dapat belajar tentang kesederhanaan dan berpuas diri. Tradisi berikutnya adalah Fangsen. Fangsen memiliki pengertian melepaskan makhluk hidup ke habitatnya masing-masing agar mereka dapat kembali ke kehidupan alam yang bebas dan bahagia. Nilai penting dari melaksanakan Fangsen adalah menghargai dan menyelamatkan kehidupan. Selain itu, dengan melakukan Fangsen berarti kita telah mempraktikkan Panca Dhamma dan menjalankan Pancasila Buddhis. Berikutnya tradisi Pradaksina. Dilakukan dengan cara berjalan searah jarum jam mengelilingi objek yang dihormati dengan tangan anjali. Pradaksina biasanya dilakukan di tempat-tempat suci, misalnya di candi atau tempat dharma yatra lainnya. Pradaksina bukan semata-mata berjalan mengelilingi objek saja, namun dalam pelaksanaannya kita harus berkonsentrasi merenungkan kebajikan-kebajikan Buddha sehingga dapat memunculkan nilai luhur dalam batin kita dan akhirnya kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi berikutnya adalah puja bakti dan meditasi.
Puja bakti dan meditasi bersama ini adalah tradisi yang ada di setiap mazhab agama Buddha, di mana umat Buddha berkumpul secara periodik atau berkala, misalnya 1 minggu sekali, untuk melakukan puja atau penghormatan dengan membaca sutta, sutra, parita, mantra, baik dalam bahasa Pali, Sanskerta, bahasa Mandarin, atau bahkan bahasa daerah seperti bahasa Jawa. Nilai penting dalam tradisi puja bakti adalah menumbuhkan rasa kebersamaan, selain tentunya meningkatkan keyakinan dan pemahaman Dharma. Selain puja bakti di wihara, umat Buddha biasanya juga mengadakan puja bakti di rumah untuk acara tertentu, misalnya saat ulang tahun, buka toko, doa orang sakit, orang meninggal, atau yang lainnya. Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi Buddhis lainnya yang ada di masyarakat. Dari semua tradisi tersebut, hal penting yang perlu kalian pahami adalah semua tradisi adalah baik diikuti jika tradisi tersebut bermanfaat bagi pengembangan batin diri sendiri, tidak merugikan diri sendiri, dan tidak merugikan orang lain serta makhluk lain. Setiap kita mengikuti sebuah tradisi, hendaknya benar-benar memahami apa maksud dan tujuan tradisi tersebut, bukan sekedar ikut-ikutan. Dan jika kalian menemukan sebuah tradisi yang menurut kalian bukan bertujuan untuk hal-hal baik, maka hendaknya kalian bersikap kritis dan tidak mengikuti tradisi tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Bagus jika sudah paham. Bagi yang belum paham, coba diulang lagi nonton videonya. Baca juga uraian materi. Jangan lupa kerjakan soal-soal kuis di LMS belajarbuddha.id untuk meningkatkan pemahaman kalian. Selalu bersemangat untuk belajar pengetahuan baru dan juga berbuat baiklah dimanapun kalian berada. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Sabi sata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.